Alleluia, 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 alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 e Domnator. Domnește de-a pururi. Alleluia, alleluia. Dumnezeu domnește de-a pururi. Alleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah minggu pertama sesudah Epitanias dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan New Normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri dan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 217 bait 1 dan baitnya yang keempat, Semua yang Tercipta. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mendasari ibadah kita dengan pertolongan Tuhan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281, bait 1 dan baitnya yang kedua, tiap orang harus tahu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu, bukan karena kuat dan hebatnya kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau melayakkan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun dosa terus membelenggu kami. Namun di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu.
Berkatilah kami yang bertugas dan jemaat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Dengarlah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 29, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, dengan perikop kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirian seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kodes gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Jemaat penyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan baitnya yang ketiga, Suara-Mu Kudengar. Bersama-sama kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Yesi Erita Estiha. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Terdiri dari 2 perikop. Yang pertama Yohanes Pembaptis, dan yang kedua Yesus dibaptis Yohanes.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh memasuki hari yang ke-10 di bulan pertama tahun 2021. Kami tahu betul bahwa ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh melangkah sampai hari ini. Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan rasa syukur kami kepada Tuhan, kami berbakti kepadamu dalam persekutuan dan ibadah kami. Menaikkan pujian kami, doa kami, bahkan kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau terangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Perantara Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Perikop yang pertama, Yohanes Pembaptis. Demikian dituliskan kepada kita. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis, ia bukanlah orang yang sembarangan. Artinya bahwa ia adalah tokoh yang memiliki peran penting terkait dengan karya Allah bagi dunia. Walaupun dikatakan dalam firman Tuhan ini, kehidupannya sehari-hari begitu sederhana. Ayat 6 mengatakan kepada kita bahwa ia memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang juga madu hutan. Tetapi walaupun demikian, ia adalah tokoh yang bisa dikatakan mempesonakan banyak orang pada saat itu.
Karena jika kita boleh melihat nas ini, ia adalah pribadi yang dipakai oleh Allah sebagai alat untuk menyiapkan umat Tuhan sebelum datangnya Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes menyerukan pertobatan untuk orang-orang pada saat itu. Dan boleh dikatakan bahwa pekerjaan yang ia lakukan pada saat itu tentu tidaklah mudah, tetapi berhasil. Kita boleh melihat bahwa ada banyak orang datang dari seluruh daerah Yudea, penduduk Yerusalem, datang kepada Yohanes mengaku dosa mereka, dan mereka memberi diri mereka dibaptis di sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun tokoh yang sedemikian mengesankan ini dalam popularitasnya pada saat itu justru malah memberitahukan bahwa akan ada pribadi atau ia yang lebih berkuasa darinya. Artinya ia merendahkan diri, tidak mengambil kemuliaan itu, tapi ia justru mengembalikan kemuliaan itu kepada pribadi yang kalau kita boleh lihat pada perikop yang pertama ini tidak disebut pribadi itu siapa. Baru pada pasal kedua disebutkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis justru memberitahukan kepada orang banyak pada saat itu bahwa akan ada yang lebih berkuasa daripada dirinya. Bahkan ia mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada perikop yang kedua, Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Melewati perikop ini, kita mungkin bertanya, kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes? Apakah ia pribadi yang berdosa? Tentu tidak. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yohanes membaptis manusia lainnya, tidak ada terjadi satu apapun. Tidak ada suara dari langit, tidak ada Roh Kudus turun. Mengapa? Karena mereka dibaptis sebagai tanda pertobatan. Tetapi ketika Yesus dibaptis, ada tanda yang kelihatan, langit terkoyak, Roh turun dan suara Tuhan terdengar yang mengatakan, Yesus adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati atau melalui peristiwa baptisan ini kita menyaksikan penyertaan diri Allah sebagai Tritunggal. Karena itu jelas bahwa tujuan ini untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena itu melewati firman Tuhan hari ini setidaknya ada 3 poin yang boleh kita renungkan bersama-sama dalam rangka kita menjalani hari-hari hidup kita di sepanjang tahun 2021. Yang pertama, anugerah Allah dalam kehadiran Yesus Kristus adalah landasan yang sangat kuat bagi iman kita, bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ia tidak membiarkan kita
tapi selalu berada dalam penyertaan-Nya. Kemudian yang kedua, hal ini bukan hanya menguatkan iman kita, tetapi agar kita juga berakar, bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Hidup kita totalitas melakukan kehendak-Nya. Yang ketiga, dalam rangka kita mengawali tahun yang baru, Nas hari ini memperlihatkan cerita Yesus mengawali pelayanannya, agar kita umatnya boleh selamat dan mendapatkan kepenuhannya. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya menyatakan iman kita dalam ibadah, dalam pujian dan doa kita ketika kita melakukan persekutuan, tetapi bagaimana menyatakannya dalam perbuatan kita sehari-hari. Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk bersama-sama menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku firman. Karena kami percaya, apabila kami mendengar tidak untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh bertekun di dalamnya, maka kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk bisa menyuarakan kehendak Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat, menjadi kepujian dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berseru kepadamu dalam syafaat kami. Pertama kami bersyukur Tuhan atas jemaat Tuhan yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran dan juga perkawinan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang boleh mereka terima. Merupakan anugerah karena Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk boleh berkarya bagi dunia ini untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh harapan, cita-cita mereka ke depan. Biarlah semua yang baik dalam pandangan Tuhan akan dialami dan dirasakan oleh mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur atas jemaat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan keluarga yang membawa kebahagiaan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga Kristen. Karena itu biarlah Tuhan memberkati apapun pergumulan hidup yang mereka alami yang mungkin sulit untuk diterima ketika mereka membangun kehidupan keluarga. Kami percaya ketika mereka menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama, perkara apapun yang sulit untuk diterima di dalam Tuhan akan bermuara kepada kebaikan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keluarga Kristen yang bersyukur atas kelahiran putra-putri mereka yang melengkapi kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan memampukan mereka untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mampu mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, bukan hanya berhasil, sukses dan beruntung dalam pendidikan dan juga pekerjaan mereka, tetapi juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa kami dalam Yesus Kristus, begitu juga dengan keluarga yang merindukan kehadiran anak-anak di tengah-tengah mereka. Mari Tuhan buka jalan bagi mereka, membuka buah kandungan, sehingga mereka boleh memperoleh keturunan yang membawa kebahagiaan bagi mereka. Kami sungguh percaya Tuhan, jika Engkau sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kami percaya karya Tuhan akan indah
bagi mereka sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, agar Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan dan juga penghiburan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, dan juga mereka yang terpapar virus corona, juga Tuhan boleh memberkati dengan kesembuhan dan pemulihan kembali, sehingga mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka. Bapa kami di sorga, Engkau juga boleh memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kedamaian dan kesejahteraan untuk para pemimpin kami. Tuhan boleh pakai agar dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, terutama dalam rangka kami memerangi pandemi virus corona, agar semuanya cepat berlalu, cepat berakhir dalam hidup kami. Begitu juga dengan tenaga medis, dokter, perawat, dan bidan, bahkan tim gugus tugas, bahkan siapapun Tuhan yang terlibat di dalamnya. Mari Engkau menolong mereka, memampukan mereka, agar mereka mampu melayani dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu, penatua dan diakon yang boleh melayani hari ini, bahkan juga singer, pemain musik, tim multimedia yang boleh berkarya bagi Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Kami percaya ada banyak hal yang kami hadapi Tuhan, ada banyak kekurangan dan keterbatasan kami dalam melayani Tuhan, namun kami percaya dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami, apabila kami tulus melakukan pekerjaan Tuhan, maka segala sesuatunya akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Kami berdoa untuk kehidupan kami seminggu ke depan dan seterusnya, kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan kami. Kami sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, petani, pedagang, ladang kebun kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami memperoleh berkat sesuai dengan bagian kami, sehingga kami mengisi hidup kami dengan rasa syukur kepada Tuhan, dengan kembali menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, bahkan siapapun di luar sana yang memiliki pergumulan, kesulitan ekonomi di tengah pandemi. Mari Tuhan Engkau boleh buka jalan, buka pintu-pintu berkat dari mana saja, agar mereka boleh menerima kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami dalam kata dan perbuatan, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan yang datangnya dari Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu dalam doa kami, namun kami mengakui kami terbatas Tuhan. Namun kami percaya sebelum kami mengatakannya, Tuhan lebih dulu tahu apa yang hendak kami katakan, tapi bukan menjadi alasan bagi kami untuk meninggalkan, melupakan esensi penting dalam iman kami kepada Tuhan, yaitu doa dan pengharapan sebagai tanda kami hidup bergantung kepada Tuhan. Inilah syafaat kami yang boleh kami alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama-sama mengajar kami berdoa demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Saya akan bacakan pengantar nas persembahan yang demikian bunyinya.
Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat ke-38. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena kebesaran dan keagungan-Mu yang Kau miliki. Kaulah pemilik yang ada di dunia ini. Engkaulah ya Tuhan yang memiliki dan berhak atas hidup kami. Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Saat ini kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau anugerahkan melalui pekerjaan dan usaha kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi anggota kerajaan sorga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Dan syukur serta berkat itu ya Tuhan akan kami kumpulkan melalui persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan boleh dipakai untuk kepujian, kemuliaan, bahkan untuk perluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah persembahan yang akan kami kumpulkan ini, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 102, bait 1 dan bait yang ketiga, sebarkan wartanya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat.
mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang nanti kita akan akhiri dengan nyanyian Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.